Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang limit fungsi trigonometri. Nah, bedanya adalah di sini kita menggunakan fungsi trigonometri ya. Kalau di limit fungsi aljabar kita menggunakan fungsi aljabar. Oke. Nah, untuk menjawab atau mengerjakan soal-soal limit fungsi trigonometri ya, kita harus tahu dulu sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Di sini ada sifat yang paling dasar. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya nanti kamu bisa download materinya di kolom deskripsi. Nah, ini adalah sifat limit fungsi trigonometri paling dasar. Untuk sifat yang lebih umum, yang ini ya, yang warna hijau, dapat dilihat. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh. Yang pertama, limit dari 3x per sin 4x untuk x menuju 0. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan fungsi paling umum, nah ini kan bentuknya sama dengan sifat yang lebih umum yang pertama ini kan. Limit x menuju 0 ax per sin bx, di mana ax-nya itu adalah 3x dan sin bx-nya adalah sin 4x. Nah, kalau kita jawab langsung menggunakan bentuk umum, maka kita langsung bisa jawab, jawabannya adalah 3/4, ya kan? Nah, tapi kalau kita mau ubah ke rumus yang atau sifat-sifat yang paling dasar, berarti kita harus tuliskan dulu di sini lagi kan, sama dengan limit x menuju 0 gitu ya. Oke, biar sama ya kan, ini kita buatkan dulu ya. Oke. Sin 4x ya kan, kemudian dikali dengan 3x nya kita pindah kemari. Oke, sudah. Nah, kemudian untuk itu kita bisa kalikan dengan apa di sini? Kita kalikan dengan yang ini, kita kali dengan 4x gitu ya. Nah, karena sini kita kali 4x, maka di sini kita kali lagi dengan 1/4x, karena 4x per 4x sama dengan 1. Ya kan? Nah, kemudian yang bawah ini berapa jadinya? 3x. Ya kan? Kemudian di sini 3x. Maka berdasarkan sifat yang paling dasar ini, di sini ada limit x menuju 0 ax per sin ax sama dengan 1. Di sini udah sama ya, pada dengan 4. Maka ini berapa? Ya 1. Atau kalau kita jabarkan gini ya, limit x menuju 0 gitu ya, 4x per sin 4x. Kalau kamu masih ingat sifat-sifat pada limit ya, kalau dikali maka kita bisa distribusikan limitnya x menuju 0 dari 3x per 4x. Ini habis ya kan, 1. Ini x nya habis. Nah, limit x menuju 0 4x per sin 4x menurut sifat yang dasar ini adalah 1 ya kan, dikali dengan nih limit 1. Limit 1 berapa? Limit 1 atau x menuju 0 ya 1 gitu kan. Kemudian limit x menuju 0 dari 3/4 ya 3/4. Maka nanti hasilnya adalah 3/4 gitu ya. Nah, oke. Jadi itulah cara contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, di sini kita punya limit x menuju 0 dari tan 2x per 3x ya kan. Kalau mengikuti sifat-sifat yang umum ini hasilnya berapa? Ya 2/3 ya kan, 2/3. Nah, kalau kita mau ubah ke dalam bentuk yang khusus, bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti yang tadi, berarti limit x menuju 0 gitu ya. Yang pertama tangin 2x dulu per berapa nanti ya, kemudian dikali dengan 3x ya kan. Oke, sama kan dengan yang atas. Nah, kemudian di sini kita bisa buat biar dia sama, maka di sini harus 2x ya kan. Oleh karena di bawah sudah 2x, maka di atas kita kali dengan 2x. Maksudnya bagaimana?
Karena agar kita mengalikannya dengan angka 1, ya kan. Kalau 1 merupakan identitas perkalian, ya kan. Jadi kalau kita kali 1, dia tidak berpengaruh. Kemudian lanjut, yang di atas ini, di atas berarti 3x, ya kan. Nah, yang di bawah berarti harus kali dengan 3x gitu ya, biar sama saja dia dikali dengan 1. Oke, maka lanjutannya bagaimana? Di sini kita dapatkan limit x menuju 0, ya kan? Kita tulis tangen 2x gitu ya, per 2x dikali limit x menuju 0 dari 3x per 3x gitu ya. Kemudian limit x menuju 0 dari 2x per 3x. Oke. Pertama, tangen 2x per 2x sama dengan berapa? 1 ya, kalau menurut sifat tadi. Kemudian 3x per 3x 1, ya kan? Kemudian limit x menuju 0 dari 2x per 3x berapa? Nah, ini habis x nya kan. Oke, maka tinggal 2 per 3, maka hasilnya adalah 2 per 3. Oke, contoh yang ke-3, tentukan limit 5x kotangin 2x untuk x menuju 0. Nah, di sini fungsi kotangin harus kita ubah menjadi tangen, ya kan? Karena tangen yang memiliki sifat di limit fungsi trigonometri ini. Oke, berarti ini kita ubah dia menjadi limit x menuju 0 dari 5x. Kotangin apa itu? Sepertangen gitu ya. Berarti sepertangen 2x. Nah, kalau seperti ini pakai sifat umum dia jadi apa? Ya, 5 per 2 hasilnya, ya kan? Limit x menuju 0 dari 5x per tangen 2x ya 5 per 2. Tapi kalau kita menggunakan sifat dasar, berarti limit x menuju 0 gitu ya, tangen 2x gitu ya, dikali dengan di atas ini 5x, ya kan? Artinya apa? Nah, kalau gitu agar seperti sifat umum, berarti di atas dikali dengan 2x biar sama, ya kan? Kemudian kalau sudah kita kali 2x di atas, berarti di sini kita kali dengan 1/2x agar dia kita kalikan dengan 1, ya kan? 2x per 2x sama dengan 1. Kemudian 5x berarti di sini 5x, berarti di atas kita kali dengan 5x gitu ya. Langsung ini berapa? 2x per tangen 2x 1, ya kan? Kemudian dikali dengan 5x per 5x 1. 5x per 2x. Limit 5x per 2x untuk x menuju 0 berapa? 5 per 2. 1 kali 1 kali 5 per 2. Hasilnya adalah 5 per 2. Oke, lanjut. Contoh yang nomor 4. Nah, kalau contoh yang nomor 4 ini bagaimana? Kalau secara menggunakan sifat yang umum, berarti kita bisa, ini 5 ya kan? Berarti kan kita bisa buat gini, 5 limit x menuju 0 dari sin 2x per tangen 4x. Berarti hasilnya berapa? 5 dikali dengan ini berapa? 2 per 4. Hasilnya adalah 5 per 2. Kemudian kalau pakai sifat yang paling dasar, berarti setelah sampai sini tadi ya, kemarin. Oke, berarti 5 limit sin 2x, ya kan? X menuju 0. Ini per, kemudian dikali dengan di bawahnya apa? Tangen 4x, ya kan? Nah, oke. Berarti harusnya kita kali dengan apa di sini? Ini dikali dengan 2x. Maka di sini dikali dengan 2x di atas. Ini berapa? Ini 4x, maka di bawah dikali dengan 4x. Ya kan? Oke. Berarti hasilnya berapa? 5 dikali ini sama dengan berapa? 1, ya kan? Kemudian 4x per tangen 4x ya 1 juga, ya kan? Kemudian 2x per 4x ya 2 per 4 atau 1 per 2, ya kan? Berarti hasilnya adalah 5 per 2.